Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Pada kesempatan yang mulia ini, sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita di jalan yang benar. Kami di sini dari kelompok 10 akan membahas materi tentang berlatih menyusun kata-kata pidato. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mas Yarif. Oke, baik, terima kasih Mas Sultan Effendi. Yang pertama yaitu gaya lisan. Gaya lisan mengacu pada cara seseorang menyampaikan pesan melalui kata-kata yang diucapkan. Sebagai pembicara, tujuan utama Anda adalah menjalin hubungan dengan pendengar, sehingga bahasa Anda harus mencerminkan nada pribadi yang mendorong pendengar merasa Anda sedang melakukan percakapan dengan mereka. Yang selanjutnya, gaya lisan yang efektif terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu gaya lisan yang efektif cenderung pada kalimat-kalimat pendek dan bahasa yang familiar. Nah, yang kedua yaitu gaya lisan yang efektif menampilkan kata ganti orang jamak. Yang ketiga, gaya lisan yang baik menampilkan kata-kata deskriptif untuk mempertahankan minat pendengar dan menekan retensi. Yang keempat, gaya lisan yang efektif mencakup rambu-rambu yang jelas. Selanjutnya, berbicara dengan akurat. Nah, berbicara menggunakan bahasa yang akurat sangat penting untuk berbicara secara efektif karena membantu Anda memahami dengan jelas. Jika pendengar tidak memahami Anda atau maksud Anda, upaya Anda untuk berkomunikasi akan gagal. Selanjutnya, ada 3 konsep berbicara dengan akurat, yaitu yang pertama denotasi. Denotasi adalah makna harfiah dari sebuah kata yang bersifat objektif dan tidak mengandung emosi. Denotasi merupakan makna yang sesuai dengan hasil observasi, penciuman, pendengar, perasaan atau pengalaman lainnya. Yang kedua yaitu makna tambahan. Makna tambahan adalah makna kiasan atau asosiasi emosional yang terkait dengan sebuah kata. Contohnya rumah. Rumah ini bisa memiliki arti kehangatan atau keamanan yang secara emosional terkait dengan kata itu. Yang ketiga yaitu dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas yang berbeda dari bahasa yang digunakan oleh kelompok lain. Selanjutnya, berbicara dengan jelas. Nah, berbicara dengan jelas merupakan hasil dari pengurangan penggunaan bahasa yang ambigu dan membingungkan. Nah, berbicara dengan jelas merupakan keterampilan yang dapat dimiliki oleh seseorang karena latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Dan saya akan menjelaskan tentang ada 5 strategi untuk meningkatkan bicara Anda agar lebih jelas. Yang pertama, gunakan bahasa tertentu. Bahasa khusus memperjelas makna dengan mempersempit apa yang dipahami dari kategori umum ke item atau kelompok tertentu dalam kategori tersebut. Yang kedua, pilih istilah yang dikenal. Menggunakan istilah-istilah yang familiar, yang pentingnya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Hindari jargon, bahasa gaul, singkatan, dan akronim kecuali Anda mendefinisikan dengan jelas saat pertama kali digunakan. Dan menggunakannya adalah inti dari tujuan pidato Anda. Yang ketiga, berikan detail dan contoh. Terkadang kata yang kita gunakan mungkin tidak memiliki sinonim yang konkret atau tepat. Dalam situasi ini, kejelasan dapat dicapai dengan menambahkan rincian atau contoh. Yang keempat, batasi jeda vokalisasi. Jeda yang disuarakan adalah kata-kata yang tidak perlu disisipkan ke dalam kalimat untuk mengisi saat-saat hening. Kata-kata yang umum digunakan untuk tujuan ini adalah seperti kamu, benar-benar, pada dasarnya, serta dan u. Meskipun beberapa jeda vokal biasanya tidak menghalangi kejelasan, batasi penggunaannya dengan melatih ucapan Anda tanpa menggunakannya. Yang kelima, peka terhadap perbedaan budaya. Peka terhadap perbedaan budaya adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dengan sensitivitas dan penghargaan yang tinggi.
Ini melibatkan kesadaran tentang keragamaan budaya di antara individu atau kelompok. Slide selanjutnya menjelaskan berbicara dengan tepat. Berbicara dengan tepat berarti menggunakan bahasa yang menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, pengetahuan, dan sikap pendengar, serta menghindari bahasa yang mengasingkan audiens. Berapa contoh berbicara dengan tepat? Berbicara dengan bahasa yang sesuai untuk pendengar. Misalnya ketika berbicara dengan seorang anak kecil, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mungkin menghindari penggunaan frasa atau kata-kata yang rumit. Hindari kata-kata kotor dan vulgaritas. Meskipun penggunaan kata-kata kasar semakin meningkat dan tidak ada gunanya, banyak orang-orang yang dengan seenaknya membumbui ucapan mereka dengan kata-kata kotor dan vulgar. Seringkali dianggap kasar dan kurang memiliki karakter, kedewasaan, kecerdasan, tata krama, dan pengendalian emosi. Kembangkan kedekatan verbal. Kedekatan verbal terjadi ketika bahasa yang Anda gunakan mengurangi jarak psikologis antara Anda dan audiens. Misalnya dalam sebuah presentasi, seorang pembicara menggunakan bahasa yang informal dan akrab seperti menggunakan kata-kata yang lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari daripada istilah teknis yang formal. Dia juga mungkin memasukkan humor ringan atau anekdot yang relevan untuk menciptakan ikatan emosional dengan audiens. Hindari humor yang menyinggung. Tunjukkan kepekaan dengan menghindari humor yang menyinggung, lelucon kotor, dan komentar rasis, seksis, atau lainnya. Mungkin tidak dimaksudkan untuk menyinggung, namun jika beberapa pendengar tersinggung, Anda akan kehilangan kesegaran verbal. Dan itu saja presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.